Sobat Tata, malam hari ini saya akan mereview ya satu produk action cam yang menurut saya ini sangat bagus dan cukup murah ya untuk di kalangan YouTuber. Jadi saya rasa YouTuber dan kalian yang baru memulai untuk karir di dunia YouTube ya, bagi kamu yang memiliki budget di 1 juta range-nya sampai di 800.000, silakan untuk membeli produk ini. Oke, sebelum saya mereview satu produk ini, bagi kalian yang sudah subscribe, untuk like, untuk share semua video dari Tata Channel, Kris Tata Channel khususnya ya, saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang support kami, dan juga untuk yang belum subscribe, share, bagikan ke seluruh teman Anda, sahabat, keluarga, biar kita ya di sini bisa terus berkarya, memberikan konten-konten video-video yang menarik buat Anda saksikan, Anda tonton ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita review satu produk ini. Saya baru saja terima produk ini ya saudara. Ini dia produk yang saya bicarakan tadi. Di sini adalah ya, Sobat Tata bisa lihat Akaso Brave 6. Ini salah satu action cam yang menurut saya mempunyai banyak keunggulan. Tidak kalah dengan Bepro 5 AE2. Oke, kita langsung saja unboxing ya. Saya sudah tidak sabar nih Sobat Tata melihat bungkusannya. Ini sangat rapi, dan ini adalah produk langsung didatangkan dari Cina ya. Ini sangat safe sekali buat menurut saya. Nah, ini ya Sobat Tata bisa lihat, ini sangat bagus untuk packagingnya. Ada bubble wrap-nya ya, sangat aman, dan terutama bisa dilihat Sobat Tata, ini adalah satu kemasan yang terbaru dari Akaso Brave 6. Biasanya ya untuk kemasan ini dia ada mikanya di sini Sobat Tata. Tapi kali ini Akaso memberikan satu terobosan baru untuk produknya. Jadi full packing kardus ya. Dimana ini menurut saya membuat sangat safety ya, sangat aman buat produknya sendiri. Biasanya itu pada saat pengiriman, walaupun sudah pakai bubble wrap yang tebal, packaging yang bagus, mikanya itu suka ada retak. Tapi dengan terobosan seperti ini, dengan kemasan seperti ini sangat membuat kita sebagai pembeli tenang dan merasa aman. Oke, langsung saja kita bahas untuk Akaso Brave 6 ini ya. Sobat Tata bisa melihat di sini ada sistem voice control. Ini adalah satu kelebihan dari Brave 6. Kemudian di sini bisa dilihat Sobat Tata ada spek-speknya ya. 4K dan 2K dan 1080 pixel, dan di sini untuk 20 megapiksel, dan sistem untuk image-nya sudah JPEG ya. Terus angle-nya ini view angle-nya itu kurang lebih 170 derajat. Jadi cakupan untuk merekam video, untuk melihat, bagi kalian sebagai salah satu traveling ataupun YouTuber tentunya akan sangat diuntungkan dengan sistem kamera yang view angle-nya itu sangat luas. Kemudian di sini sudah WiFi juga ya, Sobat Tata bisa dilihat sudah WiFi, kemudian waterproof juga ya.
waterproof, dan di sini spesifikasinya, spek-speknya di sini ya sobat data, bisa dilihat ini spek-speknya dari produk Akaso Brave 6. Kemudian selain pakai voice control, Akaso Brave 6 ini juga mempunyai satu buah remote yang bisa digunakan untuk pengambilan video dan pengambilan foto. Jadi kalian tidak perlu repot-repot meminta tolong dengan orang lain, mas, mbak tolong fotokan, tapi cukup memakai remote. Kalian merasa simple dan akan bisa menentukan di posisi mana harus mengambil gambar yang bagus ya. Oke, ini dia yang saya maksud tadi. Kemudian ini tampilan dari kardusnya sendiri, dari Akaso Brave 6. Oke, langsung saja kita buka ya. Ini kemasan baru datang tadi sore tepatnya ya, ketika saya berada di rumah. Dan ini kita buka aja langsung ya sobat tata ya. Oke. Wah. Oke, ini kita singkirkan dulu plastiknya. Kita buka dulu ini dari segelnya ya. Ini segelnya cukup merekat sekali ya sobat data ya. Jadi kita harus sabar dalam membukanya karena takut dikhawatirkan mengenai produknya yang berada di dalam sini. Sudah berhasil untuk melepaskan segelnya. Kemudian oke, akhirnya ya sobat tata, ini dia kamera Akaso Brave 6 action cam yang sangat saya tunggu-tunggu. Sangat sulit sekali nih. Oke sobat tata, mungkin bisa dilihat dulu diintip. Nah ini dia produk yang saya maksud. Ya ini tadi di dalam kardus ya ada seperti spons. Ini sangat safety maksud saya. Ini direkatkan di sini tadi pada saat di dalam kardus. Jadi menurut saya dibandingkan packaging yang dahulu ada mikanya itu sangat riskan ya, sangat riskan untuk dari action cam ini tersendiri bisa ya terkena benturan. Selain itu juga mikanya bisa retak ataupun pecah ya. Oke, kita langsung saja buka apa aja yang didapatkan di dalam kemasan ini. Dan sobat tata bisa lihat di sini, bagi kalian yang penasaran ya, di sini ada satu seperti kunci ya, bentuknya karet. Ini bisa dilepas untuk mengeluarkan si action cam ini. Sebelum kita mengeluarkan semua part yang ada di dalam kardus ini, kita terlebih dahulu lepaskan action cam ini dulu ya sobat tata. Oke sobat tata, kita keluarkan dulu ini dari kemasannya si action cam ini. Oke, ini dia tampilannya.
Dan di sini sudah ada waterproof ya. Buat saya ini sangat bagus. Jadi dia kalau dilihat sangat rapat ya. Di sini sobat data bisa lihat nih, rapat sekali. Rapat dan rapat di sini bagian bawahnya juga bisa dilihat. Ini ada sealnya ya atau karetnya. Terus ini ada seperti pengait atau pengunci ya. Ini cukup sangat keras nih. Jadi menurut saya sangat aman. Oke, ini nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas apa aja keunggulannya. Kita sekarang buka apa aja sih yang ada di dalam kardus ini. Oke. Ya, ini dia sobat data. Ada strap. Kemudian ini saya tidak tahunya buat apa fungsinya ya. Oke, banyak sekali ini. Kemudian nah, di sini kita diberikan ada 2 baterai ya. 2 baterai ini. Kalau menurut review dari para YouTuber yang lain, ini ada 1 baterai ori dan 1 baterai cadangan, dan salah satu baterai ini ada yang memiliki ketahanannya tidak maksimal ya, atau hanya separuh ya, dalam arti sangat boros. Dan di sini ada 1 baterai yang ori ya, dan baterai yang terkenal sangat boros itu tadi itu digunakan untuk spare yang dimana nanti kita aktivitas untuk merekam untuk video-video kita. Oke, ini kita taruh dulu, kita masukkan kembali ke dalam plastiknya. Ini kita dapat 2 baterai ya sobat data ya, dari Akaso Brave 6 ini. Kemudian ini sudah tidak tahu nih buat apa. Ini adalah klip ya. Ini biasa digunakan untuk seperti dibuat di tas gitu, buat kalau kita lagi mau pengambilan video sambil berjalan. Dan ini sangat berfungsi sekali. Kemudian ini apa ya? Ya, ini yang terpenting ini sobat data. Untuk charger baterai ini wajib Anda periksa. Di sini ada kabel USB ya. Jadi sistem baterainya nanti pengecasannya kita cabut, kita taruh seperti ini. Kita taruh seperti ini ya sobat data. Satu baterai dan satu baterainya lagi seperti ini. Baru kita colokkan ke soket yang ada di sekitar kita di rumah maupun di kantor ya. Ini kalau tidak salah untuk pengecasan sobat data, untuk pengecasannya itu selama 2 jam ya kurang lebih. Jadi tidak boleh lebih, supaya baterai tersebut ini tidak menggembung ya. Karena kalau sudah menggembung tentunya sangat disayangkan. Kita aktivitas untuk merekam itu sangat terganggu ya. Hanya mengandalkan 1 baterai saja ori ya, menurut saya di mana kapasitas baterai ori ini bertahan sampai kurang lebih 3 jam. Jadi ya cukup bagus ya, cukup bagus buat saya sobat. Oke, ini kita singkirkan dulu. Nah, ini salah satu frame ya buat si kamera ini. Kemudian ada strap lagi, kita dapat strap. Kemudian kita rapikan dulu ya sobat data ya. Ini saya sampai bingung, banyak sekali nih, banyak sekali bagian-bagian perintilannya ini yang diberikan oleh dari Akaso. Nah, ini kalau sobat data bisa lihat, kita dapat 2.
dapat 2. Ini kegunaannya nanti bisa digunakan di tripod atau monopod ya, seperti itu. Kemudian nah ini dia, ini kita dapat kabel tis ya, kita dapat kabel tis. Kemudian ini dia stok dari waterproof bagian belakang ini ya, bagian belakang ini. Jadi kita dapat sparenya, cadangannya. Nah ini dia nih, ini wajib ada ya buat kalian yang seneng sepedaan ataupun kalian para komunitas motor. Ini nanti dipakai di grab atau dikaitkan di stang kalian, stang motor ataupun stang sepeda. Ini sangat berfungsi sekali, jangan sampai hilang. Kemudian di sini ada 3M, terus ada ini cloth atau lap buat lensa ya. Ini lensa buat lap lensa. Kemudian nah ini ada manual buku panduan ya, buku panduan. Kemudian ini ada Akasogo Club. Wah, ini apa ini, kartu member atau apa ya? Nah di sini ya Sobat Tata bisa lihat. Saya tidak tahu nih kegunaan ini apa, tapi kita harus simpan, kita jaga. Oke, di sini nah ini dia Sobat Tata yang saya maksud ya. Ini adalah remote control ya. Oke, kita buka dulu ya. Remote control buat yang tombol merah ini untuk pengambilan gambar ya, untuk pengambilan gambar. Kemudian ini untuk merekam ya. Ini ya menurut saya action cam-nya sudah modern ya, jadi kita bisa pengambilan gambar sendiri, tidak perlu banyak memiliki anggota, dan sangat efektif buat saya, sangat efektif sekali. Oke, dan saat ini kita akan coba buka ya Action Cam Brave 6 ini di waterproofnya. Saya buka dulu. Sangat susah ya Sobat Tata ya. Ini kita coba, masih sulit ya bukanya. Oke Sobat Tata, ini kita buka ya, kita cek dulu untuk si kamera ini di dalamnya. Dan ini ya tampilan di bagian waterproof dalamnya, ini sangat rapat. Kalau menurut saya sih ini sangat safety ya. Oke, ini dilihat dulu waterproofnya ya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian nah ini dia ya, Sobat Tata bisa lihat di sini Akaso Brave 6 ini cukup oke ya untuk kameranya, tampilannya ya. Oke, kalau di atas ini tombol buat pemilihan menu sepertinya. Ini tanda panah atas dan ke bawah ini untuk pemilihan menu. Kemudian di sini ya, di bagian kiri, kita lihat di bagian kiri sini, di sini ada tempat ya. Nah di sini ada port ya, ini ada micro ya, buat USB micro. Kemudian ada colokan buat HDMI, dan di sini di bagian kiri ini
dia ada built-in, maksud saya built-in speaker ini adalah speaker yang sudah dibuat secara khusus oleh Akaso yang di dalam produk tersebut ya. Jadi di sini sobat Tata bisa lihat tidak ada jack ya, buat mic eksternal tidak ada. Oke, itu. Dan di sini tampilan layarnya ya sangat apa ya, tidak beda jauh dengan B Pro 5 ya. Cuma kalau B Pro 5 itu memiliki keunggulan tersendiri. Oke. Kemudian di sini ya, di sini di bagian kanan sobat Tata bisa lihat di sini ada tempat micro SD ya, yang kecil ini tempat micro SD dan ini buat tempat baterainya. Oke, ini saya kalau melihat dari produk Akaso Brave 6 ini dari segi penempatan baterai sudah safety, dari segi penempatan micro SD itu sangat safety karena diletakkan di dalam dan ada penutupnya. Jadi sobat Tata tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu dengan Akaso Brave 6 ini karena sudah didesain secara khusus untuk supaya tidak mudah terkena air, termasuk di sini ada penutup buat kabel HDMI dan micro SD-nya. Kemudian di sini ada tombol on off-nya ya, tombol on off. Dan membedakannya dengan action cam lain, di sini tidak ada layar ya. Biasanya ada layar untuk action cam sekelas 800.000 ke atas ya, range-nya 800.000 sampai 1 juta rupiah ya. Itu harusnya ada, tapi di sini tidak ada. Dan di sini memiliki keunggulan voice ya, untuk pengaktifan kamera, untuk pengambilan gambar, dan juga bisa menggunakan remote ini. Oke. Nanti saya akan review seperti apa dan menu-menu apa keunggulan yang ada di kamera action cam Akaso Brave 6 ini. Oke, sebelumnya itu saya akan cas dulu baterai. Oke, selamat malam Sobat Tata. Pada malam hari ini saya akan mencoba waterproof dari Akaso Brave 6 ini. Dan menurut dari spesifikasinya ini dia waterproof dengan kedalaman sampai 30 meter. Dan ini kita coba, di sini sudah ada mangkok ya, mangkok yang berisi air, ini air ya Sobat Tata ya. Nanti kita akan coba tes dari fungsi waterproof casing ini, apa benar dia tidak merembes airnya. Dan saat ini kita coba untuk keluarkan dari kamera action cam ini dari casing waterproofnya ya. Ini sudah kita keluarkan ya Sobat Tata ya, sudah kita keluarkan. Dan saat ini kita sebelum mengetes waterproof dari Akaso Brave 6 ini, kita cek dulu untuk sealnya ini ya, masih bagus. Ini sangat masih bagus ya Sobat Tata, semua sangat rapat, masih bawaan pabrik ya. Ini kita cek, ini masih safety ya, masih aman ya. Ini untuk penguncinya pun juga masih bagus. Oke, saat ini kita akan coba pengujian dari waterproof casing ini dengan selembar tisu ya. Ini Sobat Tata ya, ini selembar tisu. Nanti kita masukkan ke dalam casing waterproof Akaso Brave 6 ini. Dan Sobat Tata bisa lihat ini tidak ada basah sama sekali ya tisunya ya. Tisunya tidak basah, masih kering. Jadi tidak ada rekayasa atau tipu-tipu ya. Ini kita masukkan ke sini ke dalam casingnya. Oke. Dan ini saya sengaja ambil satu buah batu ya, supaya si waterproof casing ini dia itu berada di posisi di bawah ya untuk merendam ini.
supaya terendam, maksud saya Sobat Tata, supaya terendam. Oke ya, ini kita coba. Oke Sobat Tata, ini untuk batunya sudah berada di dalam casing waterproof ya. Ini untuk penguncinya juga sudah rapat nih, bisa dilihat sudah rapat. Oke, sekarang kita tes ya, tes rendam ya, tes rendam. Untuk kamera ini kita masukkan perlahan ke dalam mangkok yang sudah diisikan air ya. Ini ada air ya Sobat Tata ya. Kita tes coba ya. Ini kita balik ya. Nah, kita diamkan dulu sambil kita geser-geser, putar-putar. Kita mau tes ini, kita tes apa benar produk dari Akaso Brave 6 ini untuk casing waterproofnya, apa benar-benar dia tidak masuk air ya. Oke, ini percobaan ini kita coba selama kurang lebih itu ada 3 menit ya, cukup 3 menit. Oke, kita lihat ini biasanya di sini di button tombol power off ini, kalau dia emang bawaan pabriknya bagus, dia akan tidak rembes air karena di sini ada seal atau karet pelindung dari tombol tersebut. Dan kemudian di sini juga ya, di sini nantinya kan akan menjadi tempat lensasi kamera Akaso Brave 6 ini. Ini juga ada seal di bagian dalamnya ya. Kemudian juga ini di tombol Sobat Tata, di tombol untuk pemilihan menu untuk pemilihan menu ya, ini juga di dalamnya ada sealnya. Kedua ini nih tombol pilihan ke bawah, tombol pilihan ke atas, dan ini tombol menu. Oke, jadi kalau misalnya Sobat Tata sudah melihat di penjelasan sebelumnya, ini untuk tombol oke ketika sudah memastikan pilihan kita di kamera Akaso Brave 6. Oke. Nah, saya rasa ini sudah cukup ya. Sudah cukup. Oke. Oke Sobat Tata, ini kita coba angkat dulu ya si waterproof ini. Kita keringkan. Kita keringkan untuk waterproof ini sekering-keringnya dari air. Dan ini kita singkirkan dulu ya untuk mangkok ini. Oke, sudah kita singkirkan. Saat ini kita keringkan dulu si casing waterproof ini ya, sekering-keringnya, supaya pada saat nanti dibuka kita harus tentunya posisi tangan itu juga harus kering, dan air yang di luar ini kita harus kita pastikan ya, kita harus pastikan ini benar-benar tidak ada yang masuk ke dalam. Oke, kita keringkan juga jari saya ini. Oke, kalau sudah, kita tes ya, kita buka nih. Sangat sulit ya. Ya ini dia sudah terbuka, dan ini dia Sobat Tata ya. Ini batunya kita keluarkan. Sebagai, kalau ada yang bertanya, ini batu buat apa sih bro gitu kan ya, ini batu untuk fungsinya memberatkan si casing ini supaya berada di dasar air atau di dalam mangkok, seperti yang media yang saya gunakan tadi ya. Oke, mungkin Sobat Tata di rumah ketika beli Akaso Brave 6 ini pengen coba untuk mengetes apa benar casing ini waterproof, silakan menggunakan media yang lain. Bisa menggunakan ember, bisa menggunakan gayung, dan apapun itu ya, yang jelas bisa buat meletakkan casing waterproof ini. Oke, ini Sobat Tata bisa lihat ya, nih saya dekatkan, posisinya ini benar-benar kering. Ini benar-benar kering, masih baru
ya, masih baru. Dan ini kita coba ya pakai tisu ya sobat tata ya. Kita tes ujung-ujungnya, sudut-sudutnya, apakah ada seal atau karet yang rusak atau renggang ya. Oke, nah ini satu area dulu ya sobat tata, saya coba tes. Nah ini ya, ini saya dekatkan, kalian bisa lihat tidak ada yang namanya air sedikit pun masuk. Ini baru permukaan yang satunya. Kita tes yang sini ya, sebelah sini kita tes apa benar ada air yang masuk atau tidak. Oke, dan ini lihat ya, ini kalau didekatkan ya sobat tata. Nah ini saya perjelas, tidak ada yang basah, dan ini membuktikan bahwa casing waterproof Akaso Brave 6 ini benar-benar sudah diuji dari quality control pihak Action Cam Akaso. Jadi ini benar-benar safety dari apa? Dari air. Oke, jadi ini untuk kalian saya rasa cukup aman ya menggunakan casing waterproof ini. Ya, saya rasa cukup sekian untuk uji coba casing waterproof ini. Oke, selamat malam sobat tata. Kali ini saya akan mengulas dari segi kamera Brave 6 Akaso ini. Apa aja sih? Tentunya pasti kalian akan bertanya yang ada di dalam kelebihan kamera ini ya. Kita saat ini berbicara untuk kelebihannya dulu. Dan di sini kalau kita lihat di sini ada tempat baterai ya. Tempat baterai dan micro SD. Micro SD ini bisa up to 64 GB. Tentunya dengan SanDisk kelas 10. Karena kenapa saya rekomen dengan SanDisk, produk-produknya sudah terpercaya, bagus dan tahan lama. Tapi hati-hati juga sobat tata, banyak produk-produk SanDisk yang ditiru atau KW, itu jangan dibeli. Jadi saran saya lebih baik belilah memory card atau micro SD produk SanDisk yang sudah terpercaya langsung di SanDisk official. Oke, langsung saja ini kita coba masukkan. Kali ini saya hanya mencoba dengan micro SD ya, dengan micro SD ini. Sorry sobat tata, ini saya perjelas dulu. Oke, ini dia SanDisk micro SD 16 GB. Jadi saya menggunakan ini dan peletakannya seperti ini ya sobat tata ya. Ini di slot seperti di sini ya, peletakannya seperti ini. Ini cukup didorong saja. Oke, ini cukup didorong, dan untuk melepasnya seperti apa, ditekan sekali kemudian kita bisa cabut. Gitu ya sobat tata ya, cara untuk memasukkan micro SD ini. Oke, ini adalah tempat baterai, dan ini baterai yang saya gunakan satu ori ya, yang satu spare sedang saya cas. Dan ini kita coba masukkan ya, kita tes dulu di dalamnya itu ada apa aja sih menu-menunya ya. Oke ya, di bagian depan sini ya sobat tata ya, di bagian depan ini sobat tata bisa melihat power on off nya ya. Nah ini kalau sudah menyala akan berwarna biru, dia akan mengedip. Dan ini ya, sorry sobat tata, ini bukan baret atau lecet ya, ini masih ada plastik bawaan dari distributornya. Saya sengaja belum lepas karena takut akan merusak lensanya ya. Dan ini, nah ini adalah tampilan yang saya maksud tadi. Ini sudah 4K 4K ya, 24 fps. Di sini
bisa juga menggunakan voice untuk pengaturan, dalam arti untuk merekam, untuk video, merekam dan untuk foto ya, maksud saya seperti itu. Saat ini saya akan menjelaskan untuk pemilihan menu dulu ya Sobat Tata ya. Nah, ini kalau kalian mempunyai kamera seperti ini, cukup tekan tombol di bawah sini. Ini tombol berfungsi dengan mempunyai dua fungsi. Yang pertama, untuk menekan pemilihan menu pada saat pertama kali, dan untuk power on off. Kita coba tekan sekali ya Sobat Tata di bagian sudut sini. Oke, sekali lagi. Nah, ini akan berubah seperti ini Sobat Tata. Tekan kedua kalinya. Nah, ini masuk ke menu. Kalian di sini bisa memilih ya, memilih yang namanya menu-menu yang diinginkan. Oke, saya akan menjelaskan di bagian bawah dulu ya. Di bagian bawah sebelah kiri ini yang ada tertulis video setting. Video setting ini kita coba klik pada tombol atas ini ya. Tombol ini untuk memilih menu. Dan di sini ada resolution. Nah, ini dia nih. Tentunya kalian bertanya-tanya nih, resolutionnya untuk video. Oke, ini kita klik dulu ya. Kita klik, kemudian di sini ada berbagai macam pilihan. Oke, saya mulai dari pemilihan yang terendah ini ya, 72p 30 fps. Sorry Sobat Tata. Kemudian 720 dengan 60 fps, 720 masih tetap sama dengan 120 fps, dan di sini 1080p 30 fps dan atasnya 60 fps. Di sini ada 2K 30 fps dan 4K 20 fps. Dan kalau sudah menentukan pilihan, contoh ya, kita ambil contoh ini 4K. Kita klik yang bagian di sini ya Sobat Tata. Nah, ini video resolutionnya sudah terlihat untuk pemilihannya, dan di sini ada keunggulannya image stabilization, yaitu gambar untuk pengaturan stabilisasi atau stabil. Nah, ini kita coba klik dulu ya. Ini ada pemilihannya on off, jadi kita pilih dengan menggunakan arah tanda panah ini, bisa ke bawah, bisa juga ke atas. Setelah itu tekan tombol yang di bagian atas bagian kanan. Oke, sudah posisi on. Di sini loop recording. Loop recording itu berguna untuk pengaturan video ya, ketika kita mau edit ini. Ini tidak bisa kita jelaskan, kita langsung skip saja ya, menghemat waktu. Oke, di sini motion detection. Motion detection itu untuk penggerak ya, untuk mendeteksi gerakan pada saat kita on cam ataupun pengambilan foto. Jadi ini juga kita skip ya. WDR ini saya kurang tahu, kita skip juga. Audio record, ini audio record ini pengambilan suara ya. Ini di sini kita ada pilihannya dua, on dan off. Jadi kita pilih on. Oke, sudah. Dan ini yang terpenting ya Sobat Tata. Ini kalian bisa gunakan kamera ini untuk kerja atau juga untuk mengabadikan momen-momen yang sekiranya itu cukup berkesan dan tidak mau terlewatkan. Oke. Nah, di sini kalian bisa pilih hanya waktu saja, waktu dan dengan tanggal ya. Ini tombol off. Jadi saya di sini memilih waktu dan tanggal. Itu sudah. Oke, terus kita coba keluar. Untuk keluar menggunakan tombol ini sama ya. Oh ya Sobat Tata, untuk hasil video nanti saya akan cantumkan setelah penjelasan dari produk kamera ini ya. Oke, sorry Sobat Tata, kita pilih 4G. Untuk tombol keluar kita gunakan tombol ini ya, tanda panah ke atas. Oke. Oh sorry.
salah. Untuk exit itu kita menggunakan tombol ini ya, kita tekan sekali, klik. Nah, ini sudah keluar. Kemudian kita setting foto ya, kita setting foto sama juga, kita klik ini atas. Oke, seperti ini. Ada save timer. Save timer itu pengaturan waktu tersendiri. Katakan kita mau narsis ataupun foto keluarga dengan angle yang sudah ditentukan ya, bisa disetting 2 menit, 2 detik, 5 detik, 10 detik. Oke, di sini saya tidak mengaturnya, saya pilih off, dan di sini ada resolution kameranya. Kita klik tombol yang di atas ini. Nah, ini dia sobat tatap, pilihan tertinggi itu ada di 20 megapiksel. Di sini ada 16, ada 12, ada 10, ada juga 8, 5, dan 3. Oke, saat ini saya memilih resolution yang tertinggi di 20. Saya klik OK. Ini burst foto ini adalah pengambilan foto dalam waktu sekali tekan bisa 3 dan jumlahnya bisa lebih. Oke, ini kita coba ini ya, kita klik di sini untuk pemilihan pengaturannya. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi. Hitungannya dia adalah per detik. Di sini ada 3 kali shoot, 3 kali pengambilan, 5 kali pengambilan, 10 kali pengambilan. Jadi batasannya 10 ya sobat tata ya. Jadi di sini saya tidak memilih dulu karena saya akan menjelaskan ke menu-menu yang lain. Ini kita klik OK. Sudah. Nah, kualitinya ini adalah kualitas ya. Di sini ada normal. Ekonomi ini setahu saya yang paling rendah, dan fine itu yang sangat bagus. Kita klik fine, kita lihat. Nah, ini sharpness itu ketajaman ya, ketajaman tingkat dari foto. Ini kita klik, pemilihannya itu hanya ada 3 ya sobat tata. High itu kelas tertinggi, normal itu standar, medium itu sedang. Oke, jadi di sini saya pilihnya high. Nah, di sini juga ada kelebihannya itu Akaso anti-shaking. Anti-shaking itu anti bergerak atau anti getar. Ya. Di sini kalian bisa aktifkan on. Kemudian sama juga, ini metodenya sama seperti pengambilan foto tadi. Ada pengaturan untuk waktu dan tanggal. Ini sangat berguna sekali ya. Kamera berbentuknya kecil, sederhana, simple. Bisa digunakan untuk teman bekerja kalian ya, karena saat ini sangat dibutuhkan yang namanya kecanggihan elektronik untuk mendukung pekerjaan teman-teman di rumah. Oke, ini kita pilih date dan time. Kalau sudah, oke, ini sudah semuanya. Seperti biasa ya sobat tata, kita klik di sini ya, di sudut bawah. Nah, ini tandanya sudah berakhir pemilihan untuk foto pengaturan maksud saya untuk pengaturan foto. Di sini kita lihat di bagian masih di bawah ya, ada kamera setting. Kita klik kamera settingnya. Ada voice control. Nah, ini dia nih, voice control ini berguna sebagai pengganti remote, yang tentunya remote itu bisa digunakan untuk jaraknya ya kurang lebih itu yang pernah saya lihat di ulasan video-video di YouTube itu 10 meter ya, jaraknya 10 meter. Dan voice control ini juga bisa digunakan, tapi ini saya rasa masih ada kelemahannya ya voice control ini ya. Voice control ini kalau kita gunakan berbarengan dengan waterproof itu belum sensitif. Jadi harus mengucapkannya dengan keras, dengan mulut kita didekatkan didekatkan dengan kamera ya, maksud saya seperti itu. Di sini ada wifi. Wifi ini pengontrolan lewat handphone ya sobat tata ya. Oke, lewat handphone, terus auto power off. Ini kalian bisa pilih
ada 1 menit, 1 menit, 3 menit, 5 menit sampai 10 menit. Jadi di sini saya pilih untuk power off-nya 3 menit. Digunakan untuk menghemat daya baterai ya. Terus screen save ini juga ada pemilihannya 1 menit, 3 menit, dan 30 detik. Kalian bisa pilih nanti ya. Di sini saya masih saya off kan dulu karena belum saya butuhkan. Dan di sini ada angle-nya ya, atau kita ke atas dulu sebelum ke angle. Special effect ini kita klik dulu ya. Nah ini dia. Kalau kalian mau pengambilan foto yang seperti tempo dulu, black and white, bisa di sini. Oke. Terus sepia ini kalau saya lihat pengaturan foto yang seperti buram gitu, natural ya. Di sini saya pilih natural untuk special effect-nya. Diving mode digunakan untuk pada saat berenang ya. Di sini kalian bisa setting posisi on jika dibutuhkan untuk on cam pada saat di dalam air. Di sini saya off kan dulu karena saya tidak butuh. Angle-nya, nah ini dia. Angle daya sudut penangkapan video atau kualitas gambarnya nantinya ya. Di sini ada pemilihan 170, ada 140 juga, 110, 70. Oke, di sini saya pilih untuk cakupan yang angle-nya luas itu 170. Language, bahasa. Oke, nah ini dia sobat Tata. Di sini tersedia bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Belanda, Spanyol, Itali, Portugis, dan ini ada bahasa Jepang ya. Satu saya nggak tahu ini bahasa apa. Oke, nah di sini banyak sekali. Jadi kita pilih bahasa Inggris. Di sini belum tersedia untuk bahasa Indonesia ya sobat Tata ya. Kalian bisa klik. Nah, sudah diklik, kita lihat beep sound. Sound ini sepertinya suara pada saat penangkapan gambar ya, untuk foto ya. Dan di sini saya coba di off kan dulu karena saya belum butuh. Voice prompt ya. Ini saya posisi on. Ini sepertinya buat voice control ya untuk si kameranya ini. OSD oke. Di sini saya posisi on, ngikutin bawaan pabrik. Diving mode tadi itu yang gunakan untuk diving ya, kita pilih off. Kemudian white balance ya, ini dia nih. Ini juga kecerahan ya, kalian bisa atur sendiri sesuai kebutuhan. Di sini saya pilih auto. Terus ISO di sini kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian. Saya tetap pilih auto. Export value, nah di sini saya kurang tahu nih fungsinya buat apa, jadi saya pilih 0 ya. Skin itu layar berbentuknya bisa ini kondisi malam. Potret itu lens ini ya, potret itu tegak lurus ya sepertinya. Ini lighting, painting, kecerahannya. Jadi ini di sini saya off kan dulu karena saya belum butuh. Frekuensi, nah ini frekuensinya ada yang 50 dan 60. Saya membikinnya itu 60 ya sobat Tata ya. Seperti biasa ada tanggal dan waktu. Nah ini bisa kita setting ya. Nah dengan menekan tombol ini untuk mengurangi tahunnya. Dan kalau untuk menaikkan tahun, klik tanda panah ke atas ini sesuai dengan tahun saat ini. Di sini kita setting 2020. Kemudian di sini tanggal, saat ini adalah tanggal 2. Ya, tanggal 2, kemudian di bulan 8. Ini untuk menggeser ya sobat Tata ya. Nah, kita naikkan dengan tombol tanda panah ke atas, sudah semua. Lalu tekan ini lagi, pindah ke bawah. Ini adalah jam. Saat ini kita belum setting dulu ya. Kemudian sorry sobat Tata. Oke, tanggalnya ya.
Ini tanggalnya, pilih. Wah, ini model mau di seperti apa, kan mau di tahunnya dibikin di depan atau seperti ini standarnya. Nah, ini ya, kalian bebas pilih. Oke. Nah, oke, kalau saya memilih yang ini, kalau sudah tekan ini sobat Tata ya. Oke. Di sini format SD card. Ini kalian bisa setting untuk mendelete semua yang isi ada di dalam SD card supaya ada ruang bebas pada saat merekam. Di sini saya cancel ya karena belum ada isinya. Default setting. Nah, ini juga untuk mereturn kembali ke menu awal. Di sini saya cancel karena saya belum butuh version. Nah, di sini adalah keterangan dari produk Brave 6 ini. Sobat Tata bisa lihat di sini modelnya Brave 6, tanggalnya tanggal 11, diproduksinya bulan 9 2019. Oke. Versinya adalah JF1P SV2. Oke, ini kita close. Oke, kita close. Seperti biasa masih ini ya Sobat Tata, close nya. Oke, ini pemilihan video playback. Coba